Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Semangat pagi semuanya. Semangat terus ya belajarnya. Sehat semuanya. Sebelum ke materi inti, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Seperti ini ya. Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut dengan mesin hidrolik pengangkat mobil. Pertanyaannya adalah, mengapa alat tersebut dapat mengangkat mobil? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Bahas sama-sama ya. Mesin hidrolik pengangkat mobil dapat mengangkat mobil karena mesin hidrolik pengangkat mobil menerapkan prinsip hukum Pascal. Karena luas penampang kedua pengisap sangat besar, sehingga gaya angkat yang dihasilkan pada pipa berpenampang besar, sehingga dapat mengangkat mobil. Nah, jadi hari ini materi yang akan Ibu bahas adalah hukum Pascal. Hukum Pascal ini termasuk ke dalam tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair sebelumnya yang sudah kita bahas diantaranya adalah tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Kompetensi dasarnya menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan konsep hukum Pascal. Kedua, kalian dapat memberi contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kalian dapat menghitung besarnya gaya dan luas penampang dengan menggunakan persamaan. Salah satu karya Blaise Pascal yang terkenal adalah hukum Pascal. Hukum ini didapatkan dari percobaan yang sangat sederhana seperti gambar berikut. Di sini ada gambar alat penyemprot Pascal. Ketika pengisap ditekan, air akan memancar keluar melalui lubang-lubang air ujung pompa. Terlihat air memancar dengan kecepatan yang sama. Hal ini membuktikan bahwa tekanan yang kita berikan disebarkan ke segala arah dengan besar yang sama besar. Prinsip ini dikenal dengan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini adalah bunyi hukum Pascal, ya. Jadi sekali lagi, bunyi hukum Pascal itu tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Untuk memahami hukum Pascal, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah bejana mempunyai luas penampang masing-masing A1 dan A2. Ini luas penampang A1 dan sebelah sini luas penampang A2. Bejana tersebut berisi zat cair dan ditutupi oleh pengisap. Jika kita memberikan gaya F1 pada penampang 1 atau pengisap 1, ini adalah F1 pada penampang 1 atau P1, maka akan menghasilkan tekanan yang diteruskan ke segala arah oleh zat cair yang berada pada tabung atau bejana tertutup tersebut. Tekanan tersebut kemudian diteruskan pula ke penampang 2 atau pengisap 2. Ini pengisap 2-nya yang akan menghasilkan gaya sebesar F2. Penampang P2 akan menghasilkan gaya sebesar F2.
Berdasarkan hukum Pascal, tekanan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berarti di penampang 1 sama dengan tekanan di penampang 2, sehingga diperoleh hubungan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan F1 adalah gaya pada penampang pertama satuannya Newton, F2 gaya pada penampang kedua satuannya Newton, A1 luas permukaan bidang pertama satuannya meter persegi, A2 luas permukaan bidang kedua satuannya meter persegi. Contoh soal. Mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah ini memiliki pengisap masing-masing dengan luas A1 sama dengan 5 cm persegi dan A2 sama dengan 2000 cm persegi. Berat mobil yang akan diangkat 25.000 Newton. Berapa besar gaya F1 yang harus diberikan pada pengisap kecil? Diketahui A1 5 cm persegi, A2 2000 cm persegi, F2 25.000 Newton. Yang ditanyakannya F1. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dikarenakan yang ditanyakannya F1, maka F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2. F1 sama dengan, kita masukkan nilainya A1 5 cm persegi dibagi atau per A2 2000 cm persegi dikali 25.000 Newton, hasilnya 62,5 Newton. Jadi besar gaya F1 adalah 62,5 Newton. Selain mesin hidrolik pengangkat mobil, alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bekerja berdasarkan hukum Pascal diantaranya ada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan kempa hidrolik. Rem hidrolik biasanya digunakan pada mobil, bus, dan truk. Prinsip kerjanya hampir sama dengan dongkrak hidrolik. Ketika pedal rem ditekan, gaya yang diberikan pada pedal akan diteruskan ke silinder utama yang berisi minyak rem. Selanjutnya, minyak rem tersebut akan menekan bantalan rem yang dihubungkan pada sebuah piringan logam sehingga timbul gesekan antara bantalan rem dengan piringan logam. Gaya gesek ini akhirnya akan menghentikan putaran roda. Dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil agar bisa melepaskan ban ketika akan diganti. Prinsip kerja dongkrak hidrolik menerapkan prinsip hukum Pascal, di mana pada saat pengisap kecil diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya, minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada pengisap besar dan dapat mengangkat beban di atasnya. Pompa hidrolik. Cara kerja pompa hidrolik adalah dengan memberikan tekanan pada suatu kolom berisi minyak atau zat cair. Jika memberikan tekanan pada sisi kanan pipa, maka sisi kiri akan terangkat dan memberikan gaya yang besar ke sisi kiri pipa tersebut. Kempa hidrolik dapat digunakan untuk menumbuk biji-bijian. Kempa hidrolik biasanya juga digunakan untuk mencetak plat logam menjadi peralatan memasak seperti panci, piring, dan lain-lain. Silahkan kalian kuisnya kerjakan, kemudian jawab di kolom komentar. Bagi yang belum menjawab kuis di materi sebelumnya, Ibu tunggu ya secepat mungkin.
Alhamdulillah, untuk hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.